Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta Sekolah Bahasa Arab Yonsi Institute dimanapun berada. Kita bertemu di sesi yang kedua di program Ilmu Shorof level 1. Pada sesi yang pertama, kita sudah membahas pengertian ilmu shorof dan pembahagian sighat. Maka pada sesi yang kedua ini, kita akan membahas istilah dasar juga dalam ilmu shorof, yang disebut dengan istilah bina fi'il. Nah, apa itu bina fi'il? Yaitu pembahagian fi'il, baik fi'il tsulatsi ataupun rubai, berdasarkan huruf asalnya. Apakah huruf asalnya tersebut terdiri dari huruf-huruf yang sahih atau huruf-huruf ilat? Nah, ini yang disebut dengan bina fi'il. Ya, pembahagian fi'il berdasarkan huruf aslinya atau huruf asalnya. Nah, sebelum memahami pengertian ini, mungkin ada beberapa di antara kita yang bertanya tentang apa itu fi'il sulasi, kemudian apa yang dimaksud dengan fi'il rubai, kemudian apa itu huruf sahih, dan apa itu huruf ilat. Nah, ini ada semua di pengertian ya. Nah, sekarang kita akan jelaskan dulu pengertian dari istilah-istilah ini. Pertama, pembahagian fi'il kepada sulasi dan rubai. Berdasarkan jumlah huruf asalnya, fi'il bisa kita bagi menjadi dua jenis. Ya. Yang pertama ada yang disebut dengan fi'il sulasi, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan fi'il rubai. Nah, apa perbedaan antara dua istilah ini? Kalau fi'il sulasi adalah fi'il yang fi'il madhinya terdiri dari 3 huruf dan semuanya berstatus huruf asli. Dalam arti kata tidak ada huruf tambahannya. Ya. Dan biasanya berpola fa'ala. Nah, jadi pola dasar untuk fi'il sulasi itu adalah fa'ala. Dengan ketentuan huruf fa-nya disebut dengan fa fi'il, huruf ain-nya disebut dengan ain fi'il, dan huruf lamnya disebut dengan lam fi'il. Nah, misalnya pada contoh nasoro. Nah, nasoro disebut dengan fi'il sulasi. Nah, kenapa? Karena dia berjumlah atau terdiri dari 3 huruf, yaitu nun, shad, dan ro. Ya. Nah, apa saja bahagiannya? Nun disebut dengan fa fi'il, shad disebut dengan ain fi'il, dan ro-nya disebut dengan lam fi'il. Begitu juga dengan doroba. Dot-nya disebut dengan fa fi'il, ro-nya ain fi'il, dan ba-nya adalah lam fi'il. Nah, sama juga dengan jalasa. Nah, ketiganya disebut dengan fi'il sulasi karena jumlah hurufnya ada 3. Nah, kemudian fi'il rubai. Nah, fi'il rubai adalah fi'il yang fi'il madhinya terdiri dari 4 huruf dan semuanya berstatus asli. Ya, tidak ada huruf tambahan. Dan biasanya berpola dasar fa'lala. Nah, fa'lala, 4 huruf ya. Dengan ketentuan huruf fa-nya disebut dengan fa fi'il, huruf ain-nya disebut dengan ain fi'il, huruf lam-nya disebut dengan lam fi'il yang pertama, dan huruf lam yang kedua disebut dengan lam fi'il yang kedua. Nah, misalnya qalqala. Ya. Dia disebut dengan fi'il rubai karena terdiri dari 4 huruf. Ya. Nah, qaf disebut dengan fa fi'il, lam disebut dengan ain fi'il, qaf yang kedua disebut dengan lam fi'il yang pertama, dan lam yang kedua disebut dengan lam fi'il yang kedua. Kemudian dahroja. Nah, ini juga fi'il rubai ya. Nah, dalnya disebut dengan fa fi'il, ha-nya disebut dengan ain fi'il, ro-nya disebut dengan lam fi'il yang pertama, dan jim-nya disebut dengan lam fi'il yang kedua. Nah, sama juga dengan sabhala. Nah, ketiganya disebut dengan fi'il rubai karena
terdiri dari 4 huruf asli. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas juga pembahagian huruf hijaiyah kepada sahih dan ilat. Nah, dalam ilmu shorof, huruf hijaiyah dapat kita bagi menjadi 2 jenis. Ya. Yang pertama ada yang disebut dengan huruf sahih, ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan huruf ilat. Nah, apa saja yang tergolong sebagai huruf sahih? Nah, jawabannya adalah semua huruf hijaiyah selain huruf awai. Ya, huruf alif, waw, dan ya. Nah, jadi semua huruf hijaiyah seperti ba, ta, sa, dan lain-lain selain alif, waw, dan ya, maka semuanya disebut dengan huruf sahih. Nah, sementara huruf ilat itu hanya huruf awai saja, yaitu alif, waw, dan ya. Nah, ketiganya disebut dengan huruf ilat atau huruf sakit, ya. Nah, sementara sahih disebut dengan huruf sehat. Nah, sekarang baru kita masuk kepada pembahasan bina fiil. Nah, sebagaimana yang dijelaskan di awal, bina fiil itu adalah pembahagian fiil berdasarkan huruf asalnya. Nah, di sini bina fiil bisa kita bagi menjadi 9 bentuk atau 9 jenis. Nah, yang pertama disebut dengan bina sahih. Ya. Nah, apa itu bina sahih? Yaitu fiil yang semua huruf asalnya, nah huruf asal itu adalah fa, ain, dan lam fiil. Nah, itu disebut dengan huruf asal, ya. Nah, itu terdiri dari huruf sahih. Huruf selain alif, waw, dan ya. Nah, misalnya seperti nasara. Nah, dia disebut dengan fiil madhi yang berbina sahih, ya, karena nun huruf sahih, shad juga huruf sahih, dan ra juga huruf sahih. Nah, begitu juga dengan doroba. Nah, ini juga berbina sahih. Kemudian yang kedua, bina misal. Ya. Nah, apa itu bina misal? Yaitu fiil yang fa fiilnya, nah fa fiil adalah huruf yang pertama, itu ditempati oleh salah satu dari huruf ilat yang 3. Jika huruf ilatnya ya, maka dia disebut dengan misal ya'i, dan jika huruf ilatnya waw, maka disebut dengan misal wawi. Nah, seperti misalnya wajila. Nah, di sini fa fiilnya, yaitu huruf yang pertama adalah huruf waw, berarti huruf ilat. Nah, maka wajila ini disebut dengan misal wawi. Kemudian yasara. Nah, karena ya atau fa fiilnya diisi oleh huruf ilat, maka dia disebut dengan fiil yang berbina misal ya'i. Oke. Ini jenis yang kedua. Sekarang yang ketiga, bina ajwaf. Ya, apa itu bina ajwaf? Yaitu fiil yang ain fiilnya ditempati oleh salah satu dari huruf ilat yang 3. Jika huruf ilatnya ya, maka dia disebut dengan ajwaf ya'i, dan jika huruf ilatnya waw, maka disebut dengan ajwaf wawi. Nah, sama dengan pembahagian misal tadi. Nah, misalnya qala. Ya, qala disebut dengan fiil madhi yang berbina ajwaf. Nah, kenapa ajwaf? Karena qala asalnya adalah qawala. Ya, itu dilihat dari mudhari'nya yang qala yaqulu. Nah, berarti alif ini asalnya adalah huruf waw. Nah, kenapa waw diganti menjadi alif? Karena dalam kaedah ilmu shorof, apabila ada huruf waw atau ya terletak sesudah harkat fathah dalam satu kata, maka waw dan ya itu harus diganti menjadi alif. Nah, itu makanya qala, ya, dia disebut dengan bina ajwaf wawi karena asalnya adalah qawala. Begitu juga dengan ba'a, asalnya adalah baya'a karena mudhari'nya adalah yabi'u dengan ya. Nah, maka dia disebut dengan ajwaf ya'i. Oke, nah ini bina yang ketiga. Kemudian yang keempat, pembahagian dari bina fi'il juga adalah bina naqis.
Nah, apa yang dimaksud dengan bina naqis? Yaitu fiil yang lam fiilnya ditempati oleh salah satu dari huruf ilat yang 3. Nah, jika huruf ilatnya berupa huruf ya, maka dia disebut dengan naqis ya'i, dan jika huruf ilatnya waw, maka disebut dengan naqis wawi. Nah, seperti misalnya pada contoh Roma. Ya, Roma ini merupakan fiil madhi yang berbina naqis. Nah, kenapa naqis? Karena lam fiilnya ditempati oleh huruf ya di sini. Nah, sehingga dia disebut juga dengan naqis ya'i, ya. Nah, alif di sini adalah ganti dari huruf ya yang di asalnya, yaitu romaya. Nah, ya-nya diganti menjadi alif karena terletak sesudah harkat fathah. Kemudian ghaza, ya, ghaza disebut dengan fiil madhi yang berbina naqis wawi. Nah, karena asal dari alif ini adalah huruf waw. Nah, asalnya itu diketahui dari mudhari'nya, yaitu yalzu. Nah, ada waw sukun di akhirnya. Oke, ini bina yang keempat. Kemudian bina yang kelima adalah bina lafif makrun. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan lafif makrun? Yaitu fiil yang ain dan lam fiilnya ditempati oleh huruf ilat. Nah, artinya di sini terdapat dua huruf ilat, ya, yaitu pada ain dan lam fiilnya. Nah, seperti misalnya kalimat rawa, ya, rawa. Nah, ini merupakan fiil madhi yang berbina lafif makrun karena ain fiil dan lam fiilnya ditempati oleh huruf ilat. Nah, seperti itu juga dengan qawiyah, ya. Qawiyah juga berbina lafif makrun. Nah, karena ain dan lamnya terdiri atau ditempati oleh huruf ilat. Nah, ini bina lafif makrun. Kemudian yang keenam, ada namanya bina lafif mafruq. Nah, ini namanya agak sedikit sama dengan yang sebelumnya. Kalau makrun artinya berturut-turut, artinya huruf ilatnya berturut-turut, yaitu di ain dan lam fiil. Nah, sementara kalau mafruq, ya, mafruq artinya terpisah. Nah, sehingga kalau dimaknai secara istilah, lafif mafruq itu adalah fiil yang fa dan lam fiilnya ditempati oleh huruf ilat. Nah, misalnya seperti waqa. Nah, kalimat waqa ini adalah fiil madhi yang berbina lafif mafruq. Nah, kenapa? Karena fa fiilnya, ya, di sini huruf waw, kemudian lam fiilnya di sini huruf ya, yang sudah berubah menjadi alif, merupakan huruf ilat. Nah, dan keberadaannya itu dipisah oleh qaf. Ya, dipisah oleh qaf, yang mana qaf ini adalah huruf sahih. Nah, karena dia terletak antara fa fiil dan lam fiil, maka disebut dengan mafruq, ya, terpisah. Begitu juga dengan wajia, ya, ini juga berbina lafif mafruq karena fa fiil dan lam fiilnya ditempati oleh huruf ilat. Oke. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, ada namanya bina majmu'. Ya. Nah, apa itu bina majmu'? Yaitu fiil atau kalimat, ya, yang semua huruf asalnya terdiri dari huruf ilat. Nah, ini lawan dari bina sahih, ya. Nah, khusus bina ini, majmu', ini hanya terdapat pada kalimat isim saja. Artinya, tidak ditemukan contoh fiil yang berbina majmu'. Nah, misalnya seperti kalimat wawun, ya, nama huruf waw, wawun. Nah, ini semuanya huruf ilat. Baik fa fiil, ain fiil, dan lam fiilnya itu ditempati oleh huruf ilat. Begitu juga dengan lafaz yayun. Nah, ini semuanya ketiga-tiganya ditempati oleh huruf ilat. Nah, ini yang disebut dengan bina majmu'. Kemudian yang kedelapan,
bina mahmuz namanya. Nah, apa itu bina mahmuz? Yaitu fiil yang salah satu huruf asalnya, ya, mungkin fa fiilnya, ain fiilnya, atau lam fiilnya, ditempati oleh huruf hamzah. Nah, jika hamzahnya terletak pada fa fiil, maka disebut dengan mahmuz fa. Jika terletak pada ain fiil, maka disebut dengan mahmuz ain. Dan jika terletak pada lam fiil, maka disebut dengan mahmuz lam. Nah, inilah yang disebut dengan bina mahmuz. Nah, misalnya akala, ya. Akala ini berbina mahmuz dan mahmuznya adalah mahmuz fa, ya. Karena fa fiilnya ditempati oleh huruf hamzah. Nah, kemudian sa'ala. Nah, ini disebut dengan bina mahmuz ain karena ain fiilnya ditempati oleh huruf hamzah. Begitu juga dengan qara'a. Ini disebut dengan bina mahmuz lam karena lam fiilnya ditempati oleh huruf hamzah. Nah, ini bina yang ke-8. Kemudian yang terakhir dari pembahagian bina fiil adalah bina mudha'af. Nah, apa itu bina mudha'af? Yaitu fiil yang pada fiil madhinya terdapat huruf yang ganda atau huruf yang sama. Nah, khusus untuk bina mudha'af ini bisa lagi dibagi menjadi 2 jenis, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan mudha'af sulasi, artinya mudha'af yang ada pada fiil yang sulasi, yaitu fiil yang ain dan lam fiilnya ditempati oleh huruf yang sama atau huruf yang sejenis. Nah, misalnya seperti madda, ya. Madda ini asalnya adalah madada, ya, di mana huruf ain dan lam fiilnya adalah huruf yang sama, yaitu huruf dal. Nah, dalam kaidah ilmu shorof, kalau ada 2 huruf yang sama dalam satu kata, nah seperti ini, maka harus diidghamkan namanya. Nah, sehingga madada berubah menjadi madda. Nah, begitu juga dengan farra, ya, asalnya adalah farara, di mana ain dan lam fiilnya adalah huruf yang sama, yaitu huruf ra. Nah, kemudian diidghamkan ra yang pertama kepada ra yang kedua. Nah, ini disebut dengan mudha'af sulasi. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan mudha'af rubai. Artinya mudha'af pada fiil yang rubai. Nah, apa itu? Yaitu fiil yang fa dan lam fiil pertamanya itu sejenis. Begitu juga dengan ain dan lam fiil keduanya juga sejenis atau sama hurufnya. Nah, misalnya seperti kalimat qalqala. Ya. Kalimat qalqala, nah qaf di sini merupakan fa fiilnya. Nah, fa fiilnya sejenis dengan lam fiil yang pertama. Nah, kemudian lam, ya, yang mana lam di sini merupakan ain fiilnya juga sejenis dengan lam fiil yang kedua. Nah, sehingga lafaz qalqala disebut dengan mudha'af rubai. Dan seperti itu juga dengan lafaz zalzala. Ya, fa dan lam fiil pertamanya sejenis, yaitu huruf zai. Kemudian ain dan lam fiil keduanya juga sejenis, yaitu huruf lam. Nah, ini jenis yang terakhir dari pembahagian bina, dan insyaallah akan kita lanjutkan di sesi yang ketiga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.